Haleluya, shalom. Apa kabarnya? Ya, puji nama Tuhan, kita gereja JKI SHBC baru saja hari Sabtu kemarin ada baptisan kudus di mana ada 10 jemaat yang bisa ditampilkan ya, 10 jemaat yang menerima baptisan kudus dan namanya tercatat di kerajaan sorga. Dan doa saya untuk semua jemaat yang dibaptis hari Sabtu kemarin, mereka boleh semua menerima pengampunan dan juga menerima karunia dari Roh Kudus. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus. Dan kita mau baca satu ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan di situ, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia dari Roh Kudus. Ya, haleluya. Dan di sini dikatakan apa? Bahwa dikatakan pada saat engkau bertobat, tidak cukup hanya bertobat, tapi apa yang dikatakan di situ bahwa ya, dikatakan bahwa bukan hanya bertobat, tapi di situ dikatakan juga dibaptis. Dan pertobatan adalah bicara mengenai internal kita, tapi kita bicara dibaptis, kita bicara mengenai eksternal, di mana dikatakan dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, engkau mendapat pengampunan, dan yang kedua, lebih daripada itu, engkau akan dapat apa? Karunia Roh Kudus. Bisa ditampilkan slide-nya? Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Kalau engkau sudah dibaptis dan benar-benar bertobat, bukan baptisan, artinya baptis tanpa pertobatan. Karena kita tahu bahwa baptis itu tanda pertobatan, ya, bukan karena mau menikah, bukan karena mau karena umurnya memang udah dibaptis, enggak. Tapi di sini dikatakan karena bertobat, maka kata Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi bicara selalu baptisan mengenai pengampunan dosa. Dan bukan cuma itu, tapi apa yang dikatakan, setelah engkau baptis, engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan apa itu karunia Roh Kudus? Kalau kita lihat, karunia Roh Kudus adalah anugerah atau pemberian khusus dari Roh Kudus kepada orang percaya, garis bawahi orang percaya, untuk membantu mereka dalam pelayanan dan kehidupan spiritual mereka. Jadi sekali lagi, ya, beberapa orang katakan bahwa karunia Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Ada yang mengatakan bahwa karunia Roh Kudus sudah itu zaman para rasul. Tapi dengar sekali ya, bahwa kalau engkau hari ini ambil bagian dalam pelayanan, tapi engkau tidak memiliki karunia Roh Kudus, pelayananmu akan jalan di tempat. Sekali lagi saya mau bilang ya, kalau engkau nggak percaya mujizat, engkau nggak percaya ada kesembuhan, engkau nggak percaya ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada pelayan-pelayan Tuhan, dan saya mau bilang ya, engkau akan jalan di tempat ya. Dan kita percaya bahwa sekali lagi karunia Roh Kudus ini merupakan anugerah. Sama-sama katakan anugerah. Artinya pemberian dari Roh Kudus kepada orang percaya. Bukan karena orang itu hebat, bukan karena orang itu pintar, bukan karena orang itu punya prestasi. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita perhatikan di situ bahwa karunia Roh Kudus di slide selanjutnya, apa yang dikatakan di situ? Itu merupakan apa? Ya, satu anugerah. Jadi bukan satu keunggulan, bukan satu prestasi dalam kehidupan rohani, ya. Dan oleh karena itu, pada saat engkau terima karunia ini, engkau harus menggunakannya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Amin. Jadi hari ini saya mau bicara ya, apa itu karunia Roh Kudus, dan saya mau berdoa. Apapun engkau ambil bagian dalam pelayanan gereja, kalau engkau di sini pemimpin gereja atau mungkin engkau pelayan gereja, engkau butuh karunia Roh Kudus. Ya, sekali lagi, beberapa gereja menganggap bahwa itu udah nggak ada lagi. Jadi tumpang tangan orang, orang sakit menjadi sembuh, ya, itu udah nggak ada lagi. Saya mau bilang, engkau punya Tuhan yang sama.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya kalau engkau percaya hari ini, karunia yang sama akan ada dalam hidupmu. Amin. Nah, coba kita perhatikan slide selanjutnya, berbagai karunia dalam Roh Kudus. Ada karunia rasul, ada karunia nabi, ada karunia melayani, ada karunia memimpin, ada karunia pengajaran, ada karunia berbicara dalam bahasa roh, ada karunia untuk melakukan mujizat, ada karunia untuk membedakan roh. Banyak sekali yang Tuhan memperlengkapi dari semua pelayan-pelayan Tuhan. Tapi pastikan kalau engkau ambil bagian dari pelayanan di gereja, engkau memiliki setidak-tidaknya satu karunia dari Roh Kudus. Setidak-tidaknya satu. Untuk apa? Membangun jemaat, menguatkan iman dari jemaat, dan membangun kerajaan sorga. Makanya sekali lagi saya bilang, kalau engkau melayani, sekali lagi, hanya mengandalkan kekuatanmu, saya percaya, kita tahu dulu bagaimana murid-murid Tuhan Yesus. Mereka nggak pernah belajar teologi S1, S2, S3, tapi mereka Tuhan dapat karunia bagaimana mengajar. Ya, kita lihat yang dari semua, kalau engkau seorang gembala, ya sekali lagi, kalau engkau seorang gembala dari satu gereja, bagaimana yang paling penting buat engkau, bagaimana engkau memiliki karunia rasul. Ya, apa itu karunia rasul? Karunia rasul itu adalah memberikan kemampuan dan otoritas kepada seseorang untuk memimpin, memperluas dan membina gereja, serta membawa Injil kepada orang-orang di luar gereja. Ini merupakan karunia yang paling penting kalau orang seorang gembala. Kalau kau mau lihat gerejamu bagaimana bertumbuh dengan luar biasa, engkau punya kemampuan otoritas untuk memimpin. Bukan hanya memimpin, memperluas, membina gereja, membawa Injil kepada orang-orang yang di luar gereja. Dan kita lihat ada karunia nabi. Karunia nabi ini diberikan Roh Kudus untuk memberikan wahyu, penglihatan, pengajaran, atau pemberitaan tentang kehendak Tuhan. Bahkan kadang-kadang karunia nabi ini digunakan untuk memberikan nasihat, teguran, dan penghiburan kepada orang-orang dalam gereja. Saya ingat ada satu hamba Tuhan yang luar biasa dalam karunia nabi ini. Ya, dia begitu kuat di konseling, dan pada saat itu saya datang ke tempat dia. Ya, saya bawa ada seorang jemaat yang rumah tangganya sedang ancur-ancuran, dan kita minta sama Tuhan, dan kita berkonseling kepada hamba Tuhan ini. Dan engkau tahu, begitu ya kami baru aja masuk ke dalam ruangan konseling pendeta itu, apa yang terjadi? Pendeta itu langsung mengatakan bahwa suamimu itu nakal, suamimu, bahkan ada yang dikatakan belum ngomong juga dia katakan kamu pembohong. Ya, ini karunia nabi. Bagaimana menegur, dia mendengar suara dari Tuhan, dan Tuhan katakan, dan itu bukan nubuatan ya, tapi memang karunia nabi. Saya ketemu hamba Tuhan ini luar biasa. Saya kenal mereka jauh sebelum saya bertobat. Saya ketemu bagaimana saya melihat takjub bagaimana Tuhan pakai hamba Tuhan ini untuk berbicara. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, karunia nabi ini juga sangat diperlukan dalam satu gereja. Kita tahu bagaimana Nabi Nathan, ya, bagaimana Nathan, ya, menegur daripada Daud. Bagaimana kita lihat bahwa karunia nabi ini diperlukan untuk menegur raja-raja, bahkan menegur pemimpin gereja. Ya, makanya saya mau bilang, kalau engkau hamba Tuhan, pemimpin gereja, engkau mendengar ada seorang nabi, punya karunia nabi dalam gerejamu, ya, engkau dengar teguran dia, sekalipun dia mungkin bukan orang yang hebat secara profesi, tapi saya mau bilang sekali lagi, di gerejamu engkau butuh karunia-karunia nabi. Dan apalagi ada karunia pengajaran. Ini yang saya mau bilang, karunia bagaimana hamba-hamba Tuhan mengajari. Saya melihat bagaimana ada doktor teologi, kalau jelaskan firman Tuhan ngantuk, nggak ngerti bahasanya. Tapi ada orang yang kelihatannya sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia mengerti dan dia tahu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya mau bilang, dia punya karunia dalam mengajar. Dia nggak penting
punya title yang begitu panjang. Begitu mereka mengajar semua tidur. Karena bahasanya terlampau tinggi mungkin ya. Apalagi slide berikutnya, ada karunia untuk melakukan mujizat. Wow. Jadi melakukan mujizat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat dalam pelayanan mereka seperti penyembuhan orang sakit atau pembebasan dari roh jahat. Ini juga beberapa saya mau bilang, kalau engkau gerejamu tidak memiliki karunia untuk melakukan mujizat, berdoa sama Tuhan supaya ada orang-orang yang dipakai dalam gerejamu untuk mengadakan karunia mujizat. Ada satu gereja begitu besar karena mereka gembalanya di mana punya karunia melakukan mujizat, sehingga banyak sekali orang datang, bukan hanya dari satu kota, dari luar kota, dari luar negeri. Mereka datang untuk mencari Tuhan, mencari kesembuhan melalui hamba Tuhan ini. Ya, Tuhan banyak pakai, banyak gereja-gereja besar ya, gereja-gereja besar, mereka besar, makanya karena gembalanya punya karunia. Padahal kalau saya lihat gembalanya ini kalau ngomong nggak jelas ya. Kalau gembala ini ngomong itu nggak jelas. Ya, khotbahnya biasa-biasa aja. Tapi yang datang begitu banyak. Begitu banyak orang yang datang, jemaat yang datang dari luar kota, mereka datang, mereka taruh, mereka ingin ditumpang tangan, mereka ingin kesembuhan. Dan terjadi begitu banyak kesembuhan. Makanya saya bilang hari ini, kalau gerejamu tidak ada karunia Roh Kudus, ya, saya mau bilang, gerejamu menjadi jalan di tempat. Haleluya. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana, kami gereja JKI SHBC, di mana kami ditempatkan di Kota Serang, di Banten. Di mana? Di Banten. Di mana kita tahu di sini tempatnya semua beradu kuasa-kuasa gelap. Ya, di mana Banten ini ada kekuatan-kekuatan yang bukan dari sorga, kita tahu. Dan saya percaya Tuhan tempatkan kami di Banten karena Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan karunia-karunia melakukan mujizat. Makanya saya melihat banyak sekali bahkan datang ke saya orang-orang yang tadinya dukun-dukun. Ya, mereka datang, mereka minta dilepaskan. Mereka minta dilepaskan. Ada dukun-dukun, banyak yang datang berdoa minta dilepaskan. Dan ini yang saya mau bilang, berdoa sama Tuhan, minta supaya di gerejamu atau mungkin engkau sendiri sebagai hamba Tuhan perlengkapi supaya mendapat karunia untuk melakukan mujizat, tumpang tangan orang sakit, bahkan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tumpang tangan orang sakit langsung sembuh. Ya, haleluya. Dan apalagi ada karunia melayani. Nah, ini penting, karunia melayani. Saya melihat bahwa ini di gereja kita perlu, mungkin hamba-hamba Tuhan, engkau perlu satu tim yang punya karunia melayani. Karunia melayani itu memberikan kemampuan kepada seseorang ya, untuk melayani orang lain dengan kasih dan kerendahan hati, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari manusia. Kita lihat ini karunia melayani ini nggak perlu atas mimbar, tapi mereka datang dari rumah ke rumah, memberitakan Injil, memberikan kasih, menolong tanpa ada imbalan. Dan saya mau bilang, setiap gereja, dan saya melihat ini banyak sekali gereja melakukan hal ini, dan saya bersyukur. Ya, bagaimana dengan gerejamu? Bagaimana dengan engkau lihat bagaimana dengan dengan gerejamu hari-hari ini? Berapa banyak engkau memberikan, mengeluarkan biaya untuk diakonia? Kalau kau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, berapa persen dari semua biaya yang kau terima hari ini, berapa persen kau kembalikan kepada orang-orang yang membutuhkannya? Itu pertanyaannya. Apakah engkau sibuk hanya untuk membangun gerejamu, membangun secara fisik, tapi engkau lupa dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam gerejamu? Dan kita masuk slide berikutnya. Ada juga karunia untuk memimpin, untuk mempunyai visi bijaksana dan kebijaksanaan rohani. Ini wajib kalau engkau seorang gembala. Engkau harus punya visi. Engkau punya visi membangun gereja, visi, misi, ada beberapa nilai yang engkau harus bangun. Makanya saya mau bilang, saya membagi bagaimana visi daripada gereja JKI SHBC. Kalau kita lihat slide berikutnya,
Dikatakan gereja, visi daripada JKSBC bagaimana menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus, melayani dan memperlengkapi orang percaya dengan apa? Karunia Roh Kudus, untuk menggapai panggilan hidup dan tugas-tugas khusus yang disediakan oleh Allah, serta menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia, menjadi blessing di tengah-tengah dunia. Makanya saya bilang, kalau engkau seorang pemimpin gereja atau engkau seorang pekerja, engkau harus punya visi. Nggak bisa, ya. Kau mau kemana bawa jemaatmu? Kau mau kemana bawa pekerja-pekerjamu? Ya. Makanya kita mau datang kepada Tuhan. Dan ya, ada lagi karunia apa lagi? Berbicara dalam bahasa roh, ya betul. Kalau lihat banyak gereja karismatik, mereka ya dikatakan apa? Berbicara dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Iya, ini saya mau bilang bahasa-bahasa yang tidak dimengerti dipahami orang lain kecuali oleh Roh Kudus. Makanya mereka berdoa dengan bahasa roh, mereka memuji Tuhan dengan bahasa roh, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Roh Kudus. Tapi bukan cuma itu saja, tapi juga engkau perlu minta sama Tuhan untuk menafsirkan bahasa roh, sehingga engkau bisa menjadi berkat buat jemaat yang lain. Bahkan ada lagi satu karunia untuk membedakan roh. Karunia ini untuk membedakan ini roh dari Tuhan apa dari roh dari dunia. Kita nggak tahu ini kawan atau lawan. Banyak sekali kita nggak mengerti. Makanya pada suatu saat saya pernah ikut satu ibadah, dan ibadah itu kemudian seperti biasa mengangkat puji-pujian, dan kemudian ya mereka mulai penyembahan seperti biasa. Tapi saya melihat ada sesuatu yang salah gitu loh, di mana worship leadernya kemudian mulai menyembah Tuhan, kemudian mereka berbahasa roh, dan ya, mereka mulai berbahasa roh, dan saya merasa ada hilang damai sejahtera. Ada apa ini gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Saya datang sama dia, saya tumpang tangan gitu loh. Dan orang ini gue bilang, ternyata saya mau bilang kita bisa tahu itu bukan dari roh Tuhan. Karena kita bisa bedakan siapa yang masuk. Ini penting sekali kalau engkau seorang konselor. Seorang konselor engkau tahu orang ini posisi di mana, ya. Kalau apalagi engkau konselor, apalagi untuk pelepasan, ya, engkau harus tahu siapa yang kau hadapi. Ini roh mana yang masuk. Engkau bisa bedakan apakah ini roh dari Tuhan apa roh dari iblis. Dan ini menarik sekali, ya. Bagaimana kalau kita melihat, saya pernah ketemu sama orang yang begitu rohani kelihatannya, dia hafal semua Alkitab, serius, tapi kehidupannya gak benar. Saya melihat bagaimana kalau kita berbicara mengenai Alkitab, dia tahu tapi dia tidak ngerti aplikasinya. Dan saya tahu ini bukan dari roh Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memperoleh karunia Roh Kudus? Atau sekarang kalau saya tanya kepada engkau hari ini, kira-kira dari karunia yang saya ceritakan yang tadi, ada karunia yang memimpin, rasul, apalagi karunia nabi, kira-kira kalau saya tanya, atau Tuhan yang nanya kepada engkau hari ini, kira-kira anakku, engkau butuh karunia apa dalam pelayananmu? Kira-kira apa? Kalau Tuhan tanya hari ini dari semua yang ya karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan, kira-kira apa? Halo? Atau mungkin kau gak percaya itu ada karunia itu lagi? Atau mungkin kau sudah menutup diri, hatimu udah tertutup, dan kemudian gak ada lagi itu karunia. Tapi dengar baik, karunia itu tetap ada. Mau engkau percaya gak percaya, karunia itu tetap ada. Tapi kalau engkau gak percaya, karunia itu gak pernah turun kepadamu. Serius. Kalau karunia itu engkau gak percaya, gak ada masalah, karunia tetap ada. Tapi begitu engkau gak percaya, engkau gak buka hati sama karunia Roh Kudus, jangan pernah mimpi engkau punya karunia seperti itu. Haleluya. Makanya berdoa, bagaimana caranya engkau memperoleh karunia Roh Kudus. Yang pertama saya mau bilang, ya, bagaimana memperoleh karunia Roh Kudus? Di slide berikutnya dikatakan apa? Bahwa gak ada cara yang satu pun juga engkau bertobat.
Seperti dalam Kisah Para Rasul dikatakan apa? Engkau bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu baptis yang benar. Setelah baptis engkau terima pengampunan, apa yang terjadi? Engkau terima karunia Roh Kudus. Apakah pasti? Enggak juga. Kalau engkau enggak buka hati, kalau engkau enggak punya kerendahan hati, engkau tidak akan terima karunia Roh Kudus. Saya waktu pertama awal pertobatan saya masuk satu gereja, dan gereja itu saya sangat kagum pada saat itu melihat tanda-tanda mujizat. Bagaimana orang-orang terikat kemudian dilepaskan dan gitu ya. Dan saya melihat, wah hebat banget ini hamba Tuhan. Tuhan terlengkapi dengan luar biasa. Karena saya tahu hamba Tuhan itu datang dari Jakarta, datang ke Serang, dan dia tumpang tangan kepada orang-orang Serang yang dia tidak kenal. Dan terjadi mujizat, gimana roh jahat dilepaskan. Dan saya cuma bisa bilang, wow, Tuhan kasih saya karunia itu. Saya waktu itu saya masih jemaat, saya masih jauh dari pelayanan yang benar-benar sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi begitu saya melihat bagaimana orang-orang dilepaskan dari roh jahat, langsung saya katakan, wow, hebat ya Tuhan kita. Tuhan berikan saya karunia yang sama. Ya betul. Saya berdoa sama Tuhan dan saya percaya ya. Jadi bagaimana engkau bisa menerima karunia Roh Kudus? Yang pertama, engkau berdoa minta sama Tuhan karunia-karunia Roh Kudus yang kau inginkan. Karena firman Tuhan katakan apa? Mintalah maka engkau diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Makanya bagaimana kalau engkau melayani tanpa kuasa, engkau tanpa ada karunia. Pada saat itu saya melihat hamba Tuhan yang begitu luar biasa, dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau berkenan, berilah kemurahan-Mu kepada saya Roh Kudus, sehingga saya boleh memperoleh karunia Roh Kudus. Dan saya janji, saya mau pakai semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan saya pakai untuk dalam pelayanan sesungguhnya. Dan saya berdoa sama Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang bahwa Tuhan memperlengkapi kami yang ada di Banten ini dengan begitu banyak perlengkapan karunia dari Roh Kudus. Haleluya. Dan yang kedua, kalau engkau pengen bagaimana engkau memperoleh karunia Roh Kudus, engkau terlibat dalam pelayanan di gereja. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus memberikan ini semua bukan dengan cuma-cuma, tapi karunia Roh Kudus diberikan supaya hamba-hambanya yang melayani di gereja, untuk membangun gereja, menguatkan iman orang-orang percaya. Ini makanya diberikan. Jadi kalau engkau nggak melayani Tuhan, buat apa Tuhan bilang? Makanya ambil komitmen sebagai pelayan Tuhan. Kalau engkau sudah dibaptis, engkau sudah bertobat, sudah tinggalkan dosamu, dan kau rindu, datang kepada Tuhan. Kalau kau punya hati untuk melayani, datang kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, engkau dimiliki kerendahan hati dan siap dipakai sama Tuhan. Engkau bicara sama Tuhan, Tuhan hari ini pakai saya Tuhan. Pakai saya Tuhan. Pakai saya untuk sebagai alat-Mu. Berikan saya karunia Roh Kudus. Kau minta dengan rendah hati, dengan siap dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya melalui 3 hal ini ya, engkau berdoa sama Tuhan, minta. Yang kedua, engkau buka hati dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga dikatakan engkau siap melayani Tuhan. Bilang sama Tuhan hari ini ya, supaya bagaimana engkau melayani dengan penuh dengan kuasa. Kalau hari ini mungkin engkau melayani Tuhan biasa-biasa saja. Engkau melayani Tuhan nggak ada kuasa. Engkau hanya mengandalkan pengetahuanmu. Mungkin engkau seorang doktor dari teologi ya. Mungkin engkau mengandalkan kekuatan. Saya bilang engkau lama-lama pelayanan menjadi membosankan. Benar. Tapi kalau engkau melayani bersama dengan Tuhan, engkau melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada engkau, engkau bukan takjub melihat pekerjaan Tuhan. Karena bukan lagi engkau yang bekerja, tapi ada tangan-tangan Tuhan yang menggunakan engkau, bagaimana engkau bertumbuh. Amin. Makanya hari ini saya bilang, saya nggak tahu apa yang engkau ambil pelayananmu hari ini.
Mungkin engkau seorang singer, engkau seorang worship leader, mungkin seorang pemusik, atau engkau juga mungkin, saya nggak tahu apa yang kau ambil bagian dalam pelayanan. Saya mau bilang, satu gereja kita membutuhkan semuanya secara lengkap. Ada yang memimpin, ada yang punya karunia nabi untuk menegur, ada yang punya karunia rasul, ada yang punya karunia berbicara, ada yang punya karunia berbicara menjelaskan firman Tuhan secara sederhana, ada karunia yang bisa untuk berbahasa roh dan mengartikan, ada karunia yang melakukan tanda-tanda mujizat. Dengar baik, kalau gerejamu lengkap ini semua ada, saya percaya gerejamu akan bertumbuh luar biasa. Dan saya percaya bagaimana ada karunia-karunia melayani. Ada orang yang datang ke rumah sakit, mereka tidak peduli apa yang terjadi. Mereka datang, mereka tidak pikirkan biaya, tidak pikirkan waktu. Mereka melayani pagi, siang, malam. Engkau butuh orang-orang seperti ini, yang punya kasih, yang melayani, punya karunia yang melayani. Ya, nggak bisa satu gereja semuanya satu. Makanya dikatakan kita semua ini begitu banyak karunia tapi satu tubuh. Ya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Kita saling memperlengkapi satu sama lain. Engkau nggak bisa katakan tangan nggak bisa bicara sama kaki, aku lebih tinggi posisinya karena aku lebih di atas kamu. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, saya nggak butuh kamu. Karena kamu, kalau kau tangan nggak punya kaki, apa yang terjadi? Dia nggak bisa kemana-mana. Betul? Atau mungkin kaki menghina tangan. Dan saya mau bilang, mungkin kau bisa kemana-mana, tapi kau tidak bisa meraih sesuatu apapun juga. Makanya hari ini, dengar baik, Tuhan rindu memberkati gerejamu. Tuhan rindu bagaimana gereja yang bertumbuh dan dipakai Tuhan, bagaimana menjangkau jiwa-jiwa yang di luar engkau masukkan ke gereja. Hari ini buang semua pikiran-pikiranmu. Engkau katakan bahwa wah, itu sudah lewat. Karunia Roh Kudus itu udah lama, udah zaman lama. Kisah para rasul itu zaman rasul-rasul. Saya bilang enggak. Hari ini pun juga Tuhan memberikan kuasanya kepada engkau dan saya. Dan saya mau berdoa hari ini, biarlah engkau datang kepada Tuhan, engkau bilang berikanku hati supaya seperti hatimu Tuhan. Berikan aku hati yang bisa melayani, mengasihi jemaat-jemaatku. Ya, berikanku tangan supaya aku bisa melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Dan berikan aku kaki, bagaimana aku bisa melangkah. Dan ini lagu begitu datang kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Pemain musik saya undang masuk ke dalam. Ya, hari ini engkau datang berbicara kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau datang kepada Tuhan dan hari ini mungkin ya engkau melayani sudah sebagian lama, tapi engkau rindu pelayananmu ada terobosan. Mungkin hari ini engkau melayani Tuhan, tapi engkau rindu ada terobosan yang baru. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Kalau engkau rindu memiliki karunia-karunia Roh Kudus, berdoa sama Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian ini. Biarkan pujian ini menjadi ya doamu. Minta sama Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, kasihmu, bicara sama Tuhan.